Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi transenden, melanjutkan video sebelumnya dari mata kuliah kalkulus lanjut. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang fungsi logaritma natural, dan untuk melanjutkan pembahasan fungsi transenden yaitu fungsi eksponensial, tentunya kita harus terlebih dahulu mempelajari tentang fungsi inverse dan turunannya. Nah, di dalam pembahasan kali ini yang akan kita lakukan adalah menentukan inverse dari suatu fungsi dan turunannya. Nah, fungsi inverse sendiri dalam hal tertentu dari persamaan fungsi y sama dengan fx, kita dapat memperoleh x sebagai fungsi dari y. Sebut saja x sama dengan gy. Nah, fungsi g tersebut disebut inverse dari f. Adapun bisa dituliskan sebagai g sama dengan f dengan notasi seperti ini, ya. Jadi g sama dengan f inverse. Nah, jadi y sama dengan fx jika dan hanya jika x sama dengan f inverse y. Atau secara simpel bisa dikatakan inverse itu seperti pencerminan ataupun kebalikan dari suatu fungsi. Jadi kalau misalnya di sini fungsi yang biasa kalian temukan, yang kalian lihat, yang biasa digunakan dalam fungsi-fungsi yang ada itu pada umumnya adalah y, menggunakan simbol y atau fx. Nah, untuk mencari inverse-nya, maka x yang ada di dalam fungsi y tersebut atau dalam fungsi fx tersebut akan dibalik menjadi x sama dengan suatu fungsi x, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ada suatu fungsi y atau fx, y sama dengan 2x plus 3. Jika dan hanya jika x sama dengan 1 per 2 dikali y kurang 3. Jadi bisa dibilang fungsi ini dan fungsi ini adalah suatu kebalikan. Jadi di sini fungsi y, di sini fungsi x yang dibentuk dari fungsi y ini, ya. Jadi ini adalah bisa dikatakan inverse dari fungsi y yang ini, ya. Jadi satu kebalikannya di mana di sini fungsi y, sedangkan yang di sini adalah fungsi x-nya yang dibentuk dari x yang di dalam sini. Nah, kita lanjut di sini grafik y sama dengan f inverse x merupakan pencerminan grafik y sama dengan fx terhadap garis y sama dengan x. Nah, kalian sudah bisa membayangkan maksudnya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada suatu fungsi y, misalkan saya gambarkan ini ada, kita gambarkan suatu fungsi y, di sini ada katakan fungsi y sama dengan berapa? Y sama dengan 2x. Sini ya. Terus di sini ada fungsi y sama dengan x. Oke, terus di sini kita buat pencerminannya di mana di sini adalah y sama dengan x per 2. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan ini jaraknya sama antara garis y sama dengan x ini, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa grafik y sama dengan 2x ini inverse-nya adalah y sama dengan x per 2, atau pencerminan grafik y sama dengan 2x terhadap y sama dengan x. Begitupun juga dengan katakan grafik ini y sama dengan x, terus misalnya fungsi logaritma. Nah, ini seperti ini. Nah, ya, jadi ini
Y sama dengan Fx, dan ini adalah pencerminannya, F inverse X, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk di teorema eksistensi inverse. Jika F fungsi satu-satu, maka F mempunyai inverse. Akibatnya, jika F monoton sejati, maka F mempunyai inverse. Jadi yang di sini jelas ya, jika F fungsi satu-satu, maka F mempunyai inverse. Jadi kalau misalnya kalian tahu gambar fungsi, kalau dia satu-satu, itu artinya bijektif. Setiap anggota yang ada di daerah asal itu punya pasangan atau punya kawan di daerah hasil. Nah, akibat yang ditimbulkan dengan adanya hal tersebut adalah jika F monoton sejati, maka F mempunyai inverse. F monoton sejati itu maksudnya kalau misalnya kalian ingat lagi di materi kalkulus yang sudah kalian dapatkan sebelumnya, jadi F monoton sejati bisa naik saja atau turun saja. Jadi dia monoton naik atau monoton turun, tapi dia tidak dalam satu fungsi itu ada naik ada turun, tapi dia hanya kalau naik saja, kalau turun ya turun saja. Maka jika F-nya monoton sejati, maka F-nya mempunyai inverse. Bunyi teoremanya seperti itu. Nah, contohnya, tunjukkan bahwa Fx sama dengan X pangkat 5 tambah 2X plus 1 mempunyai inverse. Ya, jadi di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa Fx ini, fungsi Fx atau Y ini, itu mempunyai inverse. Jadi yang pertama, kita cari dulu turunannya, karena untuk melihat atau menggunakan teorema yang ini, maka kita lihat turunan dari fungsi ini, ya. Jadi turunan dari fungsi Fx ini adalah 5x ini 5 ya. 5x pangkat 4 ditambah 2. Nah, hasil dari ini itu sudah dipastikan positif karena suatu bilangan dipangkatkan genap, itu hasilnya adalah positif. Positif dikali positif adalah positif, dan positif ditambah dengan bilangan positif sudah dipastikan positif. Berlaku untuk semua nilai X. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa F naik pada seluruh garis bilangan real. Ya, dengan demikian, menurut teorema ini, eksistensi inverse, maka F memiliki inverse. Ya, jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada 3 langkah mencari F inverse X. Yang pertama, selesaikan persamaan Y sama dengan Fx untuk suku-suku X di dalam Y. Ya, sudah jelas ya. Nah, terus yang berikutnya, gunakan F inverse Y untuk menamakan hasil dari poin A yang di atas. Jadi hasil yang kita peroleh dari sini, kita akan namakan fungsi yang baru yang setelah kita selesaikan itu dengan F inverse Y. Dan yang terakhir, ganti Y dengan X untuk mendapatkan rumus F inverse X. Nah, kalau misalnya kalian bingung memahami apa maksud dari ini, kita akan langsung melihat contoh yang ada, supaya kalian bisa langsung mengerti apa yang dimaksudkan dengan 3 langkah tersebut. Oke, jadi merujuk pada 3 langkah tadi, 3 langkah menentukan F inverse X atau 3 langkah menemukan F inverse X. Nah, di sini ada contoh disuruh menentukan rumus F inverse X jika Y sama dengan Fx sama dengan X per 1 kurang X. Jadi di sini ada satu fungsi Y sama dengan Fx. Nah, terus di sini kita disuruh mencari F inverse X dengan menggunakan metode 3 langkah. Nah, langkah yang pertama, kita menuliskan fungsinya dulu. Kita menuliskan fungsinya Y sama dengan X per 1 kurang X. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan fungsi ini, Y sama dengan X per 1 kurang X, sehingga kita dapatkan fungsi yang berupa X fungsi X sama dengan titik yang memuat suku-suku Y di dalam sini. Oke. Nah, karena di sini Y-nya sendiri di sini, sehingga cara pertama yang kita lakukan di sini bisa kalian lihat dengan membuat ini menjadi 1, sehingga kita kalikan dengan 1 kurang X,
1 kurang X dikali Y, yang di sebelah kanan, ruas kanan, X per 1 kurang X dikali 1 kurang X, sehingga ini tinggal X kali 1. Satunya tidak perlu ditulis. Terus ini dikali masuk, sehingga kita dapatkan Y kurang XY sama dengan X. Nah, karena di ruas kiri kita mau cari X, dan ruas kanannya nanti berisi semua suku-suku Y, maka kita lihat di sini yang memungkinkan adalah yang masih ada X-nya itu yang ini dan yang ini, ya kan? Nah, sehingga kita hilangkan dulu yang di sini supaya lebih memudahkan, karena kalau kita hilangkan X yang di sini, nanti tanda minnya ini yang bisa membuat kalian pusing, sehingga min XY-nya ini kita hilangkan dari ruas kiri dengan cara menambahkan XY, sehingga di sini tinggal Y sama dengan X ditambah XY. Nah, selanjutnya kita menukarkan posisinya, sehingga di ruas kiri menjadi X tambah XY, ruas kanan sama dengan Y. Nah, ingat tujuan kita mau mencari X sama dengan titik-titik-titik, sehingga kita distribusikan, kita keluarkan X-nya, di dalam kurung tinggal 1 ditambah Y, sama dengan Y. Nah, sehingga dengan demikian jelas yang mau kita tuliskan di ruas kiri adalah X, sedangkan di ruas kanan sudah tinggal Y, terus yang di dalam kurung ini sudah tidak memuat X lagi, sehingga kita bisa menghilangkan ini dengan cara membagi 1 plus Y. Jadi ruas kiri kita bagi dengan 1 plus Y, ruas kanan kita bagi dengan 1 plus Y, kita dapatkan X sama dengan Y per 1 plus Y. Nah, dari sini kita sudah dapatkan bentuk baru di mana ini adalah persamaan X sama dengan Y per 1 plus Y. Nah, menurut metode 3 langkah yang kita sudah pelajari sebelumnya, untuk langkah kedua, kita namakan hasil dari langkah pertama ini menjadi F inverse Y. Ya, sehingga X ini kita ganti dengan F inverse Y, kita tuliskan lagi Y per 1 plus Y. Nah, dan yang ketiga, langkah ketiga adalah mengubah semua Y menjadi X, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya F inverse X sama dengan X per 1 plus X. Sehingga kalau misalnya kita ambil kesimpulan, fungsi Y ini, inverse atau fungsi fx ini yang sama dengan X per 1 kurang X, inverse-nya adalah X per 1 plus X. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Turunan dari fungsi inverse. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah mempelajari tentang fungsi inverse, terus kita juga sudah mempelajari grafik dari fungsi inverse, terus kita juga sudah mempelajari bagaimana menentukan inverse dari suatu fungsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas turunan dari fungsi inverse. Nah, di sini jika Y sama dengan fx dan f aksen x tidak sama dengan 0 atau tidak 0, maka F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen X. Maksudnya apa? Jika kita punya suatu fungsi Y sama dengan fx dan turunan dari fungsi ini itu tidak sama dengan 0, maka turunan dari inverse fungsi ini ya, itu akan sama saja dengan 1 per turunannya. Ya, jadi bisa dibedakan antara fungsi yang di sini dengan yang di sini. Kalau yang ini turunan dari inverse-nya, hasil inverse-nya. Kalau yang di sini yang sebagai penyebutnya ini turunan dari fungsi asalnya. Yang kalau kita tuliskan dalam notasi Leibniz itu menjadi dx dy sama dengan 1 per dy dx. Ya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya ada contoh. Di sini diketahui Y sama dengan X pangkat 5 ditambah X tambah 1 sama dengan Fx. Nah, kita disuruh menentukan F inverse dari Y sama dengan 3. Jadi yang pertama yang kita akan lakukan adalah kita cari dulu nanti F inverse-nya, terus kita cari turunannya. Ya, untuk kita dapatkan hasil akhirnya. Nah, karena di sini ada F inverse 3, yang di sini adalah kita katakan ini Y, sehingga kita bisa tuliskan Y sama dengan Fx, ya kan? Nah, Fx-nya yang ini
Terus Y-nya, karena di sini sudah yang mau kita cari untuk Y sama dengan 3, kita tuliskan di sini 3. Nah, kemudian kita cari kira-kira fx-nya itu berapa sehingga x-nya berapa sehingga kita bisa dapatkan Y sama dengan 3. Nah, secara gampang kita bisa menentukan sendiri bahwa ini sudah pasti 1, 1, 1. Sehingga 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi kita dapatkan X-nya sama dengan 1. Atau kita tuliskan seperti ini. 1. Untuk Y yang sama dengan 3. Oke? Jadi di sini kita dapatkan untuk Y sama dengan 3, itu X-nya sama dengan 1. Nah, karena F aksen X, nah ini kita turunkan, dapat turunannya adalah 5x pangkat 4 ditambah 1, ini sudah dipastikan positif atau lebih dari 0. Kenapa? Karena X dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya adalah positif. Positif dikali positif adalah positif, dan dijumlahkan dengan bilangan 1 yang positif, hasilnya pasti positif. Nah, ini akan berlaku untuk setiap X. Jadi untuk X berapapun, dia akan bernilai lebih dari 0. Nah, karena hasil turunannya ini lebih dari 0, maka F monoton naik. Ya, sehingga menurut teorema sebelumnya yang baru saja kita bahas, F inverse-nya itu ada. Sehingga kita dapatkan di sini F inverse aksen sesuai dengan teorema yang tadi, bahwa turunan dari inverse-nya, F inverse aksen dari 3 sama dengan 1 per F inverse 1. Ya, kenapa? Karena untuk Y sama dengan 3, X-nya itu sama dengan 1. Ya, jadi kita peroleh 1 per, kita masukkan nilai X yang 1 ini ke dalam persamaan ini. Karena ini turunan, kita pakai persamaan yang ini. Jadi kita peroleh 5 dikali 1 pangkat 4 ditambah 1. Kita peroleh sama dengan 1 per, ini 5 kali 1 ditambah 1, kita dapat 1 per 6. Kita lanjut. Nah, untuk lebih memudahkan kalian dalam belajar, di sini ada satu soal yang saya berikan untuk kalian, silahkan digunakan untuk latihan, untuk menambah pengetahuan kalian, supaya lebih paham lagi dalam mengerjakan soal-soal yang berbeda, dan kalian bisa mencari soal-soal yang lain di berbagai sumber yang kalian bisa dapatkan, bisa di internet, bisa di video-video yang lain, sehingga bisa menambah pengetahuan kalian selain yang kalian dapatkan di video ini. Baik, untuk video kali ini cukup sekian, dan kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.